Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan pernah bosan melakukan sosialisasi tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman yang mengatakan bahwa Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena disinilah titik krusial kegamangan kita untuk melawan rasisme Habib dengan pemahaman yang seolah-olah mereka itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka berani arogan, mereka merendahkan pribumi, maka kita sebagai putra Nusantara lebih memiliki hak dan keberanian untuk melakukan perlawanan agar para leluhur kita berperang melawan Belanda dan antek-anteknya yang dibawa dari Yaman tidak sia-sia. Mereka berkorban adalah untuk kemerdekaan dan harga diri anak cucunya, bukan untuk direndahkan oleh klan manapun, apalagi dalam kesejarahannya para Habib jelas-jelas didatangkan ke Indonesia, dijadikan kaki tangan Belanda di dalam melanggengkan penjajahannya. Tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman sudah terbukti kebenarannya, karena salah satu dari sifat kebenaran ilmu mustamirrotan abadan, bisa dikonfrontir dengan ilmu yang lain. Dari segi DNA, para Habib bukanlah berhaplogrup yang sama dengan haplogrup orang Arab, apalagi Dzurriyyatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari unsur kesejarahan tidak ada catatan sejarah bahwa Sayyid Ahmad bin Isa memiliki putra yang bernama Ubaidillah. Dan pada hari ini secara sosiologis ada kajian dari Purnawirawan Jenderal HM Hendro Priyono yang memperkuat juga kebenaran atas tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Mari kita dengarkan bersama dengan judul Indonesia untuk Bangsa Indonesia. Para elit politik Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menjadikan Indonesia sebagai suatu negara liberal, sebagaimana sistem demokrasi yang diusung oleh Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis Barat. Pasal 6 ayat 1 dalam UUD 1945 hasil amandemen yang semula menyatakan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli yang bersama wakil presiden dipilih oleh MPR, telah mereka ubah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dengan keterangan tambahan lainnya. Para elit politik penyusun amandemen 2002 telah abai bahwa Indonesia tidak pernah menganut azas ius soli yang mendasarkan kewarganegaraannya pada tanah kelahiran seseorang. Amandemen tersebut rawan terhadap kehadiran warga negara anasionalis, artinya tidak nasionalis, yang lahir dari orang-orang asing yang gelombang demi gelombang bermigrasi ke Indonesia. Akibatnya akan terjadi multikulturisme yang mengganggu proses akulturasi budaya daerah-daerah menuju kepada kebineka tunggal ikaan kaum pribumi. Amandemen terhadap UUD 1945 yang tanpa didahului oleh persetujuan dalam suatu jajak pendapat rakyat berakibat pada bergulirnya euforia demokrasi liberal sampai lahirnya sebuah undang-undang pada tahun 2008. Undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Habib adalah istilah bagi ras Arab yang mengaku derajatnya adalah lebih tinggi daripada para kiai yang ulama pribumi. Pernyataan yang rasis juga disampaikan oleh tokoh terkemuka mereka ke publik tentang amanat almarhum Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan dan pemimpin besar revolusi Indonesia, bahwa untuk
untuk beragama Islam tidak perlu menjadi Arab. Habib itu menyangkal keras dengan pernyataannya bahwa seorang Muslim harus mencintai orang Arab. Presiden yang hasil pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia juga telah dinistanya sebagai presiden goblok, dan Menteri Agama RI dihinanya sebagai sesat dan kurang ajar, sehingga istana disebutnya adalah istana iblis. Kelakuan yang rasis dan provokatif demikian telah menyebar pada segolongan masyarakat Arab, sehingga begitu tega hati menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II yang Jenderal Mayor tentara Belanda dan ajudan istimewa Ratu Belanda diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ratu Belanda Wilhelmina merupakan satu-satunya penguasa di dunia yang dalam proses dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua tidak setuju terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945. Jenderal Mayor Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri adalah perwira tinggi Angkatan Darat Belanda yang turut menyetujui dilancarkannya agresi bersenjata Belanda ke Indonesia pada tahun 1947. Bangsa pribumi yang disebut Inlander di zaman Belanda yang disamakan dengan anjing setelah Indonesia merdeka berhak menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Para oknum dari masyarakat Arab telah memendam fakta sejarah kelam Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II itu dan mengusungnya dengan data sebagai perancang lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II sejatinya hanya pemenang sayembara yang rancangannya kemudian diproses oleh panitia lencana negara dengan hasil yang bentuknya sudah jauh berbeda dengan rancangan awalnya. Panitia lencana negara yang dibentuk pada 10 Januari 1950 terdiri dari Muhammad Yamin sebagai ketua dengan anggota-anggotanya Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelau Pesi, Muhammad Nasir, dan R.M. Ngabehi Purbacaraka. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II kala itu adalah sosok yang ditunjuk oleh Soekarno-Hatta sebagai menteri tanpa portofolio dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Menteri tanpa portofolio adalah menteri yang tidak memimpin kementerian apapun dan hanya menjalankan tugas sesuai perintah Presiden RIS, yang tugas tersebut dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Republik Indonesia Serikat merupakan bentuk negara hasil dari Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, yang dihadiri oleh PBB sebagai penengah, pihak Republik Indonesia, pihak Belanda, dan pihak BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu negara-negara federal di Indonesia buatan Belanda. Pihak penengah adalah PBB yang diwakili oleh UNCI atau United Nations Commission for Indonesia dan diketuai oleh Chrisley. Dari pihak Belanda diketuai oleh J.H. van Marseven, dari pihak Indonesia diketuai oleh Wakil Presiden dan Proklamator Kemerdekaan yaitu Muhammad Hatta dengan anggota-anggotanya Muhammad Rum, Supomo, J. Leimena, Ali Sastro Mijoyo, Juwanda Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadi Kusumo, Aka Pringgo Digdo, Muwardi, dan TB Simatupang, seorang tentara Indonesia yang berpangkat kolonel. Adapun dari pihak BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg, yaitu dari pihak negara federal buatan Belanda, dipimpin oleh Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II, yaitu seorang tentara Belanda yang berpangkat Jenderal Mayor. Sultan ke-7 dari Kesultanan Arab Pontianak yang terbentuk di zaman kolonial tahun 1771 tersebut pada 1949 terlibat dalam kegiatan teror Westerling di zaman Revolusi Fisik Indonesia 1945-1950. Bertentangan dengan Jenderal Mayor Sultan Syarif Abdul Hamid II yang pro Belanda pada era perjuangan dan era mempertahankan Indonesia merdeka, terdapat juga para pahlawan nasional yang orang Arab, antara lain seorang perintis kemerdekaan bernama Hamid Al-Qadri yang lahir di Pasuruan pada tanggal 10 Juli 1912. Ia bersama keluarganya mempunyai nama besar di tataran sosial politik Indonesia. Kemiripan nama besar Hamid Al-Qadri, pahlawan nasional yang anti Belanda, dengan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II yang pro Belanda sangat rawan terhadap terjadinya kebohongan publik yang menyesatkan sejarah kebangsaan. Usaha ke arah penyesatan nampak dari maraknya hoaks
akhir-akhir ini di dunia maya dan juga nyata yang menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II menjadi pahlawan nasional. Keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Jika rasisme para oknum kaum Arab di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi yang berbahaya bagi persatuan Indonesia. Mohon maaf, saya ulangi, yang berbahaya bagi persatuan nasional. Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Tanda seru. Mewakili para orang tua pribumi Indonesia, kami ingin mengingatkan agar para putra-putri bangsa Indonesia dapat hidup aman, tentram dan sejahtera di tanah tumpah darahnya sendiri. Hidup bersama tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama atau sara. Tapi dalam berbagi hidup ini dengan keturunan para imigran asing, kaum pribumi tidak boleh lagi dianggap ras inlander yang sejajar dengan anjing seperti dulu, atau dimaki-maki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Para putra-putri bangsa juga harus sadar agar tidak terus-menerus terbawa arus tipu daya asing karena politik, uang, maupun manipulasi agama atau kebudayaan apapun. Terima kasih. AM Hendro Priyono, Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Hukum dan Guru Besar dalam kurung Emeritus Universitas Pertahanan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita lebih memiliki hak untuk melawan rasisme para habaib yang telah mengotori bumi pertiwi ini, agar kelak kita tidak dipersalahkan oleh anak cucu kita sebagai seorang penakut. Bersiaplah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.